Ya, di bisnis proses fundamental ini, intinya itu kita mempelajari eh, dasar-dasar, dasar-dasar terkait dengan proses bisnis. Wah, ini berantakan. Kayaknya, oke, kok jadi berantakan ya. Jadi di mata kuliah ini, BPF ini ada beberapa hal ya. Bab 1 itu tentang definisi dasar-dasar landasan landasan ide dari bisnis proses. Disambung sebenarnya sebetulnya itu bab ketiga dulu. Nah, kenapa kita perlu menerapkan bisnis proses, mengimplementasi di organisasi kita, nah itu bab 1. Nah, di bab 2, bab 3 itu ketika kita sudah mengimplementasikan bisnis proses, pertanyaan berikutnya adalah kenapa kita perlu memonitor, kenapa kita perlu memantau jalannya bisnis proses yang kita lakukan, memantau, eh, mengelola, dan mereview. Nah, mengaudit. itu itu bab 3. Nah, kemudian di bab 2 dan bab 4 ini sebenarnya apa ya, masih terkait juga dokumentasi sistem. Isinya itu sebenarnya teknik-teknik diagramming, diagramming techniques. Jadi cara membuat diagram. Nah, untuk skill, practical skill, saya titik beratkan di 2 bab ini. Karena apa? Ini menurut saya ini yang sangat penting. Karena bisa langsung Anda terapkan itu di dunia kerja. Nah, dengan menguasai 2 bab ini, Anda fasih membuat diagram-diagram REA, IRD, DFD, flowchart, dan lain-lain itu sekaligus akan menjadi bekal bagi Anda gitu. Anda bisa dengan yakin mengambil posisi atau role sebagai bisnis analis di kantor. Nah, jadi kalau 2 bab ini Anda sudah kuasai teknik-teknik ini penggambaran diagramnya. Nah, saran saya pede aja. Kalau misal ada di kantor buka lowongan dicari bisnis analis gitu. Nah, kalau kantor yang benar itu nyarinya ke internal dulu. Apa istilahnya itu job tender. Nah, ditenderkan ke internal. Ada nggak yang mau jadi BA nih, bisnis analis? Ditawarkan biasanya ke para tester, nah, programmer. Ada nggak nih yang mau naik kelas? Nah, itu kalau ada kayak kesempatan-kesempatan kayak gitu, di Telkom Sigma dulu gitu. Dicari departemen head gitu. Itu ditenderkan ke internal dulu. Gitu. Jadi nggak langsung nyari keluar, nggak. Nah, kalau ada kesempatan seperti itu, cari bisnis analis, Anda langsung ambil aja kalau sudah menguasai 2 bab ini. Nah, langsung aja menawarkan diri. Dan nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Ini bukan persoalan budaya timur atau barat. Ini masalah pekerjaan. Nah, jadi nggak ada kaitannya dengan mau kultur timur, barat, utara, selatan, nggak ada urusan. Karena saya dulu juga gitu, waktu pertama kali jadi project manager itu justru saya yang minta posisi, gitu. Nah, tapi minta posisi itu dengan landasan. Saya ambil dulu pelatihan ya, training project management plus sertifikasinya. Nah, ini sertifikasi yang satu level di bawah PMP waktu itu. Saya lulus dengan nilai di atas 95. Nah, sertifikasinya saya kasih ke bos. Bos, ini sertifikasi hasil training project management saya, lulus dengan nilai sekian. Nah, saya ingin posisi PM. Saya bilang gitu.
saya ingin pindah ke posisi PM. Nah, saat ini. Ya, kenapa? Waktu tahun 2010 setelah lulus S2. Kenapa? Karena pertama ya secara secara usia gitu ya. Skill technical saya ya dibanding anak-anak muda, kuat-kuatan ngoding saya sudah nggak kuat. Nah, mending dilanjutkan mereka lah. Saya pindah ke level yang lebih strategik lagi, misalnya. Nah, PM gitu. Nah, itu saya yang proaktif. Kita harus proaktif. Kalau nggak proaktif ya kadang di situ-situ terus nanti. Jadinya analis terus atau programmer terus. Nah, kita mesti proaktif di dunia pekerjaan, nggak usah sungkan. Nah, asal ada landasan yang kuat, gitu. Jangan skill nggak ada, eh, sertifikasi nggak ada, jadi nggak ada landasan apa-apa, terus minta posisi. Itu namanya ya apa ya? Jadi layakkanlah diri kita dulu lah, gitu. Baru itu. Nah, kalau Anda sudah menguasai dua bab ini dengan baik, nah ini saya mengencourage itu. Kalau ada posisi BA, langsung ambil. Jangan tunggu yang lain ngambil. Langsung ambil. Ambil dulu, nanti begitu masuk, Anda terlibat di project, itu skill Anda akan makin terasa. Jadi bekerja itu adalah learning process juga. Namanya continuous learning itu nggak cuman belajar dari sekolah, dari kampus, dari kuliah, enggak. Belajar dari kehidupan. Jadi semua aspek kehidupan itu adalah guru kita. Nah, kembali ke sini ya. Sudah ngelantur kemana-mana. Nah, bab 2 dan bab 4 itu sistem documentation, teknik diagramming, ini adalah skill-skill teknis yang praktikal, bisa langsung dipraktekkan. Nah, bab 5 sampai 9 itu nanti adalah terkait siklus dari sistem informasi akunting. Nah, ini pengetahuan tambahan yang bisa menjadi nilai tambah bagi Anda gitu ya. Nah, kenapa kita mempelajari itu? Mempelajari bab 5 sampai bab 9 ini. Itu ada di SIA. Oh ya, maaf sebentar ya. Nah, tadi bab 5 sampai 9 itu terkait dengan siklus informasi akunting. Ini akan menjadi tambahan pengetahuan yang sangat berguna untuk seorang BA nantinya jika diterapkan di dalam pekerjaan. Nah, bedanya BA yang murni IT sama BA yang tahu akan pengetahuan siklus akunting ini. Biasanya BA yang pernah mempelajari siklus SIA ini, mereka lebih aware tentang aktivitas-aktivitas yang terkait dengan akunting gitu. Nah, karena paling tidak pernah baca-baca lah tentang kelima komponen dari siklus ini. Nah, nanti ada 5 itu revenue cycle, expenditure cycle, production cycle, lalu HR, dan GL and reporting. Nah, jadi mereka biasanya lebih aware, oh ini aktivitas ini ada terkait dengan hal-hal finansial misalnya. Nah, harus dilarikan kemana. Nah, itu mereka biasanya lebih paham dibanding dengan BA yang murni IT. BA yang murni IT itu ya BA yang cuman belajar teknik diagramming saja, tapi tidak belajar siklus sistem informasi akunting. Ada banyak. Saya dulu awal-awal belajar analisa sistem, analisa bisnis itu ya murni IT. Belum tahu ada
hal-hal kayak gitu, kayak siklus sistem informasi akunting itu belum tahu. Karena biasanya yang tahu ya orang finance pertama, orang akunting ya, mahasiswa yang jurusan akunting atau mahasiswa jurusan SI yang eh, mempelajari sistem informasi akunting gitu. Nah, Anda kalau cari informasi bab 5 sampai bab 9 ini itu di buku-buku yang judulnya Sistem Informasi Akunting atau Accounting Information System. Nah, itu dibahas detail sekali. Itu. Nah, jadi bab 5 sampai 9 itu untuk membekali Anda dengan pengetahuan terkait dengan siklus akunting. Nah, bab 10-nya itu adalah bagaimana merealisasikan pengetahuan dari bab 1 sampai bab 9. Nah, ini biasanya realisasinya ini ya di dalam satu proyek IT atau proyek sistem informasi. Nah, membangun sistem misalnya. Nah, membangun sistem ini kan ada bisnis proses yang perlu digodok, dirancang, didesain di dalamnya gitu. Nah, makanya kita perlu belajar bagaimana ini mendevelopnya, bagaimana proses developmentnya, bagaimana proses project manajemennya. Nah, itu di bab 10 nantinya.